Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan seri Fruit of the Spirit atau buah roh, dan yang kita soroti pada kesempatan ini adalah tentang penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri menurut definisi Alkitab, dan mengapa saudara dan saya sebagai orang percaya perlu menguasai diri kita? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan kita dengan sesama, teristimewa hubungan kita dengan Tuhan? Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami topik tentang penguasaan diri ini. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami. Saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif. Ini bisa berupa pertanyaan saudara ataupun pikiran saudara seputaran pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Delvis Makatika, Magister Filsafat, telah menikah dengan Ibu Messi Jilbrikunu, Escape MKes, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Melody Beverly dan juga Medley Benedictio Makatika. Hamba Tuhan ini menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2008 dari Universitas Kelabat Air Madidi dan pendidikan S2-nya tahun 2019 dari Universitas Advent Indonesia. Telah melayani dalam pelayanan pekerjaan Tuhan selama 14 tahun dan saat ini dipercayakan sebagai gembala jemaat di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Masing, daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Dengan pengalaman dari hamba Tuhan, saya yakin ini akan menolong kita semua untuk mempelajari topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Delvis? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta boleh meluangkan waktu untuk datang ke studio dan melayani kita semua. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Delvis Makatika. Tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, di mana kami boleh kembali belajar dari firman-Mu. Kuasai hamba-Mu, Pendeta Delvis Makatika. Ia akan menolong kami dalam diskusi pada kesempatan ini. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menguraikan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman yang menjadi landasan diskusi kita pada kesempatan ini. Kita buka di dalam kitab Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah pembacaan ayat kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita. Dan mari kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta Delvis, kita sudah tiba di topik tentang penguasaan diri dari hal buah roh ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, bolehkah Pendeta memberikan definisi dari berbagai bahasa, apa sebenarnya arti dari penguasaan diri itu? Disilakan Pendeta. Oke, baik. Ada beberapa sumber yang menjadi yang memberikan kepada kita arti dari kata penguasaan diri. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, penguasaan diri, kata penguasaan ini berasal dari akar kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk membuat sesuatu. Ini juga berarti kekuatan,
Kemudian yang kedua berarti wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan. Ini dalam konteks pemerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata ini juga berarti pengaruh, ya, gengsi, kesaktian dan sebagainya yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya. Kemudian yang keempat, kata ini berarti mampu atau sanggup. Dan yang kelima, kata ini berarti orang yang diserahi wewenang. Ya. Jadi secara melalui kata ini kita bisa mengambil kesimpulan dari arti kata bahasa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguasaan diri adalah kemampuan atau kesanggupan, kekuatan atau juga wewenang seseorang untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya. Terhadap dirinya. Ya. Ya. Nah, kalau dari bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama, nah satu-satunya ayat yang secara spesifik berbicara tentang penguasaan diri itu ayat tema kita hari ini, ya, Amsal 16 ayat 32. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, kata menguasai dalam ayat ini diambil dari kata Ibrani masal yang digunakan kurang lebih 84 kali dalam Perjanjian Lama, yang artinya dalam bahasa Inggris adalah to rule, memerintah, dalam bahasa Indonesia have dominion, memiliki kekuasaan. Kemudian governor, gubernur, kemudian reign, memerintah, kemudian ruling, berkuasa, dan have power atau memiliki kekuatan. Nah, sementara Alkitab terjemahan International Standard Version menerjemahkan kata masal ini dengan kata bahasa Inggris control atau mengendalikan. Ya. Ini jadi menarik, ya. Nah, dengan demikian kita bisa artikan kata menguasai diri di dalam ayat ini dengan sebuah kekuatan atau sebuah kuasa yang dimiliki seseorang untuk memerintah, mengatur, atau juga mengendalikan dirinya. Ya. Sedangkan dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, kata penguasaan diri ini berasal dari kata enkrateia, akar katanya enkrate, yang digunakan 4 kali di dalam Perjanjian Baru, diantaranya Kisah pasal 24 ayat 25, Galatia 5 ayat 23, dan 2 Petrus pasal 1 ayat 6, dan yang juga dalam bahasa Inggris berarti self-control, pengendalian diri. Kemudian ini juga berarti continence, penahan nafsu, ya. Dan ini juga sering diterjemahkan dengan kata temperance, ya. Dan kebanyakan Alkitab King James Version menerjemahkan kata ini dengan kata temperance. Atau penguasaan diri, dan juga dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan dengan kata pertarakan. Ya. Dalam Perjanjian Baru kata penguasaan diri ini berarti mengendalikan diri, menahan nafsu, atau juga bertarang. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan kepada kita definisi dari kata penguasaan diri dilihat dari berbagai bahasa, ya. Nah, Pendeta, bagaimana dengan sekarang kita melihat contoh konkret dari Perjanjian Lama? Apakah ada di Perjanjian Lama tentang aplikasi yang benar dari pengendalian diri ini yang mungkin Pendeta boleh bagikan dengan kita? Oke, terima kasih. Ada beberapa ya di dalam Alkitab, tapi saya ingin mengambil contoh konkret dari buah roh penguasaan diri ini yang dipraktekkan oleh Yusuf ketika dia berada di Mesir. Ya. Yusuf menguasai diri dari nafsu birahi dan juga kemarahan. Ya, ketika dia berada di rumah Potifar, ini cerita yang sering kita dengar. Istri Potifar di dalam Kejadian pasal 39 berusaha untuk membujuk Yusuf agar supaya tidur dengan dia. Tetapi di dalam cerita ini Yusuf berulang-ulang menolak apa yang ditawarkan oleh istri Potifar. Nah, ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menolak bujukan dari istri Potifar, bahkan dengan mengatakan hal ini yang luar biasa. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya. Kemudian Yusuf melakukan sesuatu yang bagi kebanyakan orang, yang ada satu statement yang saya pinjam,
yang dikatakan oleh Bang Napi ya. Dikatakan kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Dan ini adalah sebuah kesempatan di mana Yusuf bisa jatuh dalam pencobaan. Ketika tiba di satu waktu, di dalam rumah itu hanya ada istri Potifar dan juga Yusuf. Kemudian dia dibujuk oleh istri Potifar untuk tidur dengan dia. Bahkan dia sudah pegang jubah Yusuf. Akhirnya Yusuf meninggalkan jubahnya dan lari meninggalkan istri Potifar. Yang akibatnya Yusuf akhirnya dituduh oleh istri Potifar melakukan hal yang tidak baik terhadapnya dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang memiliki buah roh atau penguasaan diri tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan atau kesempatan apapun untuk melakukan dosa. Ya, bahkan ketika yang kedua ya, ini yang pertama. Jadi Yusuf menahan diri dari nafsu birahi. Yang kedua, dia bisa menguasai dirinya dalam hal kemarahan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, kemudian ketika dia menjadi penguasa di sana, mereka datang untuk membeli makanan. Dia mengenal mereka, tetapi hal yang luar biasa adalah Yusuf sanggup menahan kemarahannya. Mungkin dia marah karena dia dijual, diperlakukan dengan tidak baik, tetapi dia bisa menahan kemarahannya, dan yang lebih luar biasa adalah dia mengampuni mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Nah, di dalam Kejadian pasal 41 ayat 38, ini adalah sebuah ungkapan dari Raja Firaun yang menunjukkan bahwa Yusuf benar-benar memiliki buah roh penguasaan diri. Ya, dikatakan begini oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh? Artinya penguasaan diri yang dipraktekkan oleh Yusuf benar-benar karena dia dituntun oleh roh dan dia memiliki buah roh penguasaan diri. Mungkin demikian untuk contoh dalam Perjanjian Lama. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Kisah daripada Yusuf ya yang sangat luar biasa. Situasi keadaan tidak merupakan izin untuk pada akhirnya tidak menguasai diri kita. Itulah pelajaran dari seorang Yusuf, contoh dari Perjanjian Lama. Nah, kita masih lihat lagi bagaimana dengan Perjanjian Baru, Pendeta. Apakah ada satu contoh dalam Perjanjian Baru tentang penguasaan diri ini yang boleh Pendeta bagikan dengan kita? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dan menarik ya. Di dalam Perjanjian Lama mungkin Perjanjian Baru contoh konkret yang kita bisa lihat dari sebuah praktek penguasaan diri adalah apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Kejadian pasal 4. Ya, minta maaf, dalam Matius pasal 4. Ya, ketika Yesus dicobai oleh iblis untuk memerintahkan batu-batu menjadi roti, Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah pencobaan terhadap selera makan ya atau nafsu makan. Yesus bisa menguasai dirinya walaupun kesempatan bagi dia untuk melakukannya, ya kan? Sudah 40 hari dia berpuasa dan dalam keadaan lapar. Kemudian setan datang dengan mencobai dia, mengatakan bahwa ubahlah batu-batu itu menjadi roti. Kemudian yang kedua, ketika Yesus dibawa ke atas bubungan bait suci dan dicobai untuk menjatuhkan diri dari situ, karena iblis mengatakan ada malaikat yang akan menatang engkau di atas tangannya. Ya, tetapi Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini adalah pencobaan terhadap kesombongan. Kadangkala kita dicobai untuk melakukan hal-hal yang sepertinya tidak bisa, tapi karena siapa kita, maka kita dengan sepertinya terpengaruh untuk melakukan hal itu, walaupun seharusnya kita tidak bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, ketika Yesus dicobai untuk mendapatkan dunia ini dengan segala kemegahannya, asalkan sujud menyembah kepada iblis, Yesus mengusir iblis, mengusir setan, karena hanya Allah saja yang harus disembah. Ini adalah pencobaan terhadap kepelisiran dunia, dan Yesus menang karena dituntun oleh Roh Kudus, sebagaimana yang ditulis di dalam ayat 1. Ya, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, kemenangan yang diperoleh karena Roh Kudus mengarahkan kepada firman Allah sebagai dasar dari setiap tindakan kita, bukan pada pertimbangan diri sendiri. Jadi, Yesus bisa menguasai dirinya dalam menghadapi pencobaan yang dilakukan oleh setan
karena tuntunan Roh Kudus. Ya. Ya, jadi ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, kemenangannya atas pencobaan, dia bisa menguasai dirinya melawan pencobaan setan oleh karena dia dituntun oleh Roh Kudus. Ini adalah contoh konkret dari perjanjian baru. Ya, baik, terima kasih pendeta. Yesus adalah contoh kita ya, tentang bagaimana dia bisa menguasai dirinya. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan dan saya yakin kita masih akan terus bersemangat menggali lebih dalam pendeta. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi dari narasumber kita tentang definisi dari kata penguasaan diri. Juga kita telah melihat contoh konkret dari perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang apa artinya penguasaan diri. Dan sekarang mari kita lanjutkan bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Delvis Makatika. Pendeta, sekarang kita, walaupun tadi pendeta sudah singgung tentang Yesus sebagai contoh di perjanjian baru, apakah ada kira-kira ajaran atau ucapan atau khotbah yang kita bisa ambil daripada Yesus tentang pentingnya penguasaan diri itu? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke. Kalau kita coba mencari atau search di Alkitab elektronik, mencari kata penguasaan diri di dalam buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di dalam ajaran Yesus sepertinya tidak ada kata ketika Yesus berbicara secara spesifik tentang penguasaan diri. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa buah roh penguasaan diri ini berkaitan dengan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu hampir semua ajaran dan ucapan serta khotbah Yesus berkaitan dengan penguasaan diri. Ya, saya kasih contoh dalam khotbah Yesus di dalam Matius pasal 5. Ketika dia berkhotbah di atas bukit, semua ajaran Yesus ini berkaitan dengan penguasaan diri. Ya, Matius pasal 5 ayat 22 yang berbicara tentang marah. Ya, ketika kita berkata kasar, kafir, ya, ketika kita berkata kafir, kita harus dihadapkan ke mahkamah agama, kata Yesus. Ketika kita berkata jahil, kita harus diserahkan ke dalam neraka, kata Yesus. Artinya bahwa ini kemarahan berhubungan dengan penguasaan diri. Ya. Kemudian Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, Yesus berbicara tentang pengampunan atau menyelesaikan masalah dengan saudara kita. Dan ini juga seorang bisa mengampuni kalau dia memiliki penguasaan diri. Karena ini mengampuni ini satu hal yang sulit dilakukan. Ya. Kemudian Matius pasal 5 ayat 26, 25 dan 26 berbicara tentang berdamai dengan musuh. Ya, hanya orang yang betul-betul bisa menguasai dirinya, kemarahannya, kebenciannya, dia bisa tanggalkan itu dan pergi berdamai dengan musuhnya. Matius pasal 5, 27, 23, ayat 31 dan 32 yang berbicara tentang perceraian. Ya. Yesus katakan, jika kita memandang perempuan lain serta menginginkannya, maka kita berdosa. Lalu Yesus juga katakan, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Artinya bahwa kita benar-benar harus menguasai diri kita, tubuh kita, sehingga itu tidak menuntun kita kepada hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan ayat 29 dikatakan, daripada seluruh tubuhmu binasa karena itu, jadi kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggal, buang. Kalau matamu menyesatkan engkau, penggal dan buang. Jadi kita harus menguasai tubuh kita sepenuhnya. Mata, telinga, tangan, dan seluruh tubuh kita agar benar-benar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ayat yang ke-33 sampai 37 berbicara tentang bersumpah palsu. Kebanyakan orang oleh karena dia tidak bisa menahan dirinya, sehingga daripada begini jadi berikan kesaksian palsu. Jadi segala sesuatu yang dikatakan, yang diajarkan oleh Yesus, semuanya berhubungan dengan penguasaan diri. Ayat 38 sampai 39, Yesus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Kemudian masih banyak lagi hal yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbahnya yang semuanya itu sangat berkaitan dengan penguasaan diri. Oleh karena itu, di dalam Matius pasal 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, kata yang menarik di sini adalah kata menyangkal diri. Menyangkal diri. Ya, menyangkal diri. Jadi kalau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Ini kata menyangkal diri adalah tindakan yang mirip dengan penguasaan diri. Ya. Kenapa saya katakan kata ini mirip? Oleh karena menyangkal diri adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengalihkan dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah kepada hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan tanpa penguasaan diri atau pengendalian diri, seseorang tidak sanggup untuk menyangkal diri. Jadi penyangkalan diri itu hanya bisa terjadi ketika seseorang memiliki roh penguasaan diri. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus yang menunjukkan kepada kita bahwa dia memiliki penguasaan diri? Ya, kalau kita baca di dalam buku Injil, Yesus mengatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikatakan oleh Bapanya, itulah yang dia lakukan. Artinya bahwa Yesus melakukan kehendak Bapanya tanpa terpengaruh oleh situasi atau keadaan di sekitarnya. Ya. Pada pencobaan di padang gurun, ketika setan menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan kembali bumi ini dengan cara menyembah dia, Yesus tidak terpengaruh dan tidak menerima tawaran itu. Ketika bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, mereka melewati Samaria dan orang-orang Samaria tidak mengizinkan mereka lewat di situ. Yohanes dan Yakobus katakan begini kepada Yesus, "Guru, apakah engkau mau kami meminta supaya api turun dari langit membinasakan mereka?" Tetapi Yesus tidak mau melakukan hal itu. Bahkan dia menegur Yakobus dan Yohanes oleh karena perkataan mereka itu. Dan ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus menyuruh Petrus untuk sarungkan pedangnya setelah dia memotong telinga Malkus dan berkata kepada Petrus dalam Matius 26 ayat 53, "Atau sangkamu bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Ya. Yesus sanggup melakukannya, tetapi dia menahan diri untuk menguasai diri untuk melakukannya. Oleh karena dia harus melakukan kehendak Bapanya. Dia datang ke dunia ini untuk menebus manusia. Dan jalan satu-satunya adalah dia harus menderita, mati di kayu salib untuk menebus manusia. Dan ketika disalib, dia berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Masih banyak yang bisa kita lihat, kita temukan, kita pelajari dari apa yang dilakukan Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar memiliki roh penguasaan diri. Luar biasa, Pendeta. Bisa kita katakan bahwa berdasarkan penjelasan Pendeta tadi, baik tema dari ajaran, khotbah, dan perbuatan Yesus benar-benar adalah penguasaan diri. Itu terdapat di mana-mana. Di khotbahnya, di perbuatannya ya. Walaupun kita tidak mendengarkan atau membaca secara langsung Yesus mengucapkan tentang penguasaan diri. Nah, Pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada cara bagi kita untuk melihat bahwa orang ini telah memiliki roh penguasaan diri dalam hidupnya? Atau mungkin bagaimana caranya kita melihat diri kita sendiri? Sudahkah saya memiliki buah roh penguasaan diri ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih. Jadi dari contoh-contoh yang kita lihat tadi, dari Yusuf, di dalam perjanjian lama, kemudian dari Yesus dalam perjanjian baru, maka seorang dikatakan memiliki atau mempraktekkan penguasaan diri adalah yang pertama, kalau dia setia melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Jadi kehidupannya, pola hidupnya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Karena Allah adalah roh. Dan ketika seorang memiliki buah roh penguasaan diri, maka yang dia lakukan adalah apa yang Allah perintahkan. Karena bukan keinginannya. Dia menguasai diri untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, dia mengatur pola hidupnya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga mungkin pedoman kesehatan dalam hal-hal yang praktis. Ya, dalam hal makan,
dia tidak makan, ya arti tidak memanjakan diri, ya tidak memanjakan selera, dia makan secukupnya, makan makanan yang sehat dan seimbang, makan secara teratur, kemudian minum air yang cukup setiap hari, memiliki pola tidur yang baik, berolahraga secara teratur yang berhubungan dengan kesehatan, dan mungkin bekerja juga, dia tidak bekerja sampai ya kelelahan dan lain-lain. Ya. Jadi luar biasa ya kita melihat bagaimana penguasaan diri masuk dalam hampir semua aspek, kalau bisa kita katakan, dari kehidupan seseorang Kristen. Nampak kelihatan bagaimana betul-betul orang yang menguasai diri dalam segala hal. Ada juga pendeta. Dia bisa mengatur emosinya, ya, tidak mudah terpancing untuk marah. Kemudian mengatur stresnya dengan baik. Kemudian dia bisa menguasai diri terhadap godaan seksual, sebagaimana Yusuf. Emosi, godaan seksual yang pendeta sudah sampaikan. Luar biasa. Nah, pendeta, kita percaya bahwa setiap kebajikan pasti membawa manfaat. Kira-kira manfaat apa bagi diri saya dan hubungan saya dengan orang lain, teristimewa hubungan saya dengan Tuhan, kalau saya memiliki roh penguasaan diri ini dalam hidup saya? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik. Manfaat dari melakukan atau mengamalkan buah roh penguasaan diri. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Ada 3 hal yang saya coba buat kesimpulannya. Yang pertama, kita akan terus bertumbuh dalam kesetiaan dan karakter kita akan terus bertumbuh seperti Yesus. Karena menjadi seorang Kristen adalah kita harus bertumbuh dalam tabiat seperti Yesus. Bertumbuh dalam karakter. Dan karakter itu bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Tetapi ketika terus-menerus dilakukan, maka itu membentuk sebuah karakter. Kemudian yang kedua, kalau kita menguasai diri dalam hal makan, pola hidup kita, maka manfaatnya adalah kita akan semakin sehat secara fisik. Ya, kita akan mungkin tidak sakit, mungkin sakit ya oleh karena kelelayan kan, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan oleh pola hidup yang salah. Karena kurang penguasaan diri. Karena kurang penguasaan diri. Mungkin makan terlalu banyak menyebabkan penyakit asam urat dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, semakin bahagia karena kita bisa mengatur emosi kita, stres kita dengan baik. Kemudian hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan setiap orang karena kita suka berdamai, suka mengampuni, tidak mudah terpancing untuk marah dan lain-lain. Dan kalaupun terjadi masalah seperti Yusuf ketika dia difitnah karena karena kesetiaannya, kita akan menjadi lebih tenang. Oleh karena kita merasa hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi contoh dan berkat bagi orang lain. Sementara hubungan kita dengan Tuhan ketika kita mengamalkan buah roh penguasaan diri adalah kita semakin bertumbuh dalam karakter seperti Yesus, dalam hal penguasaan, dan jaminannya adalah kita akan memiliki mahkota abadi sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Paulus katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi hubungannya dengan Tuhan adalah ketika kita mempraktekkan penguasaan diri, maka ada mahkota abadi yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan yang kedua, kita akan terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Ya, mungkin 1 Petrus pasal 1 ada yang disebut dengan tangga iman. Salah satunya di dalamnya adalah penguasaan diri. Ya, kita akan terus bertambah di dalam iman kita kepada Tuhan. Baik, luar biasa. Jadi kita sudah melihat bagaimana, saudara-saudaraku, dampak yang sangat luar biasa kalau kita mempraktekkan penguasaan diri. Bahkan ini memiliki dampak pada kekekalan seperti yang pendeta telah sampaikan tadi. Sungguh sangat menarik diskusi kita, dan segmen berikutnya ketika kita kembali, pendeta, kita akan melihat hal-hal yang sifatnya lebih aplikatif. Bagaimana supaya kita dapat memiliki buah roh penguasaan diri. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di dalam program DIG, Depth Insight Growth, dan puji syukur kepada Tuhan, kita telah melihat tadi tentang definisi dari penguasaan diri, contoh-contoh dari perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana Yesus yang merupakan tema dari ucapan, khotbah, bahkan perbuatannya tentang betapa pentingnya penguasaan diri ini, juga manfaat-manfaat yang akan diterima oleh orang percaya jikalau mereka mempraktekkan penguasaan diri. Sekarang kita tiba kepada hal-hal yang sifatnya lebih aplikatif. Kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Makatika. Setelah mempelajari sejauh ini, muncul kerinduan saya ingin menjadi orang yang lebih menguasai diri. Kira-kira hal-hal apa yang harus mulai saya lakukan sejak sekarang supaya saya dapat memiliki buah roh penguasaan diri ini? Bagaimana Pendeta melihat? Oke. Satu hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah, oleh karena ini adalah buah roh, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminta Roh Kudus. Dan Yesus memberikan jaminan bahwa itu akan diberikan kepada kita. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 Yesus katakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, maka Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi hal yang paling pertama adalah kita harus meminta Roh Kudus. Dan Allah sudah berjanji untuk memberikan itu kepada kita. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan kepada kita kuasa untuk mempraktekkan penguasaan diri. Dalam Kisah pasal 1 ayat 8, Yesus katakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa untuk menguasai diri akan juga diberikan kepada kita, bisa kita praktekkan jika kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, biarkanlah hidup kita dituntun oleh Roh. Ya, percuma ketika kita minta Roh Kudus, kemudian kita tidak mau dituntun oleh Roh. Makanya sesudah kita menerima Roh Kudus, sesudah Roh Kudus diberikan kepada kita, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah membiarkan diri kita dituntun oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 16, Paulus katakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging berbeda dengan keinginan Roh. Ya kan? Kemudian ayat 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi setelah menerima Roh Kudus, ketika kita meminta dan meminta kepada Allah, dan itu diberikan kepada kita, biarkanlah hidupmu dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh. Serahkanlah hidupmu untuk dikendalikan sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Maka kita pasti sanggup melakukan itu. Baik, luar biasa ya. Jadi meminta dan mengizinkan untuk dituntun oleh Roh. Karena buah roh yang kita bicarakan sejauh ini, semuanya itu dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada? Ada satu lagi yang tertinggal. Di dalam pasal ini, Paulus katakan, salibkan daging dengan segala keinginannya. Ya, jadi menyelipkan daging artinya kita harus melepaskan semua keinginan-keinginan daging yang menuntun kita untuk, bisa saja ketika kita melakukan keinginan daging, kita akan mengabaikan tuntunan dari Roh Kudus. Ya, menyelipkan keinginan daging. Ya, menyelipkan keinginan daging. Ya, Pendeta, tadi bagaimana hal-hal apa yang harus mulai saya lakukan? Nah, sekarang mungkin hal-hal apa yang harus saya hindari yang akan menjadi penghalang bagi saya untuk menerima buah roh penguasaan diri ini. Bagaimana Pendeta? Baik, apakah hal-hal yang perlu dihindari agar supaya kita tidak terhalang untuk memiliki keinginan roh? Mungkin yang pertama, ada hanya 3 hal yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, jangan berhenti berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Jadi setiap hari kita harus meminta Roh Kudus untuk menuntun kita sepenuhnya. Mengendalikan kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan kata-kata kita, mengendalikan tindakan kita. Agar supaya benar-benar Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, yang kita lakukan, yang kita bicarakan, yang kita pikirkan. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan dan pertimbangan kita sendiri. Ya, terkadang kita, oleh karena mungkin pendidikan kita, pengetahuan yang kita miliki, kita terkadang terpancing untuk
mungkin ini yang paling baik. Padahal sebenarnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Benar. Jadi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita mengabaikan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Yang ketiga, jangan kita menuruti keinginan diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, inilah 3 hal yang harus kita hindari. Nah, pendeta, kita hampir tiba di penghujung dari diskusi kita. Selanjutnya, apakah mungkin ada kutipan dari tulisan yang diinspirasikan, yang mungkin adalah amaran, ataupun mungkin juga teguran, nasihat, tentang betapa pentingnya penguasaan diri ini dalam kehidupan orang percaya, yang boleh pendeta bagikan bagi kita? Ada satu kutipan menarik dari buku atau tulisan yang diinspirasikan, yang berbicara tentang kesehatan. Dari buku Membina Pola Makan dan Diet, halaman 24, paragraf 1. Ini bagi saya kutipan ini menarik, dikatakan begini. Diperlukan pertarakan dalam segala hal untuk memelihara kesehatan. Pertarakan dalam pekerjaan, pertarakan dalam makan dan minum, keduanya penting. Bapa kita di sorga memancarkan terang reformasi kesehatan untuk melindungi kita dari kejahatan yang diakibatkan oleh selera yang tidak terkendali. Mereka yang mencintai kesucian dan kemurnian dapat memahami pemanfaatan makanan yang baik yang telah disediakan Allah bagi mereka. Oleh melakukan pertarakan dalam hidup setiap hari, mereka dapat disucikan melalui kebenaran. Luar biasa ini tulisan ini ya. Jadi memelihara kesehatan adalah sebuah langkah kepada kita untuk dituntun kepada hidup yang disucikan dan pikiran. Karena di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau kita sehat, maka pikiran kita dapat bisa berpikir dengan tenang, dan kita bisa diarahkan dengan mudah oleh Tuhan kepada kehendaknya. Baik, terima kasih pendeta, dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Saya percaya baik saya secara pribadi maupun juga sahabat-sahabat yang ada di rumah sangat terberkati lewat diskusi ini. Dan sekarang kita tiba kepada bagian kesimpulan. Sebagai closing statement, bolehkah pendeta memberikan manfaat-manfaat rohani yang boleh pendeta tinggalkan bagi kita semua yang sudah belajar Alkitab sejauh ini? Oke, baik. Buah roh penguasaan diri adalah sebuah kuasa, kesanggupan, atau kemampuan untuk mengatur diri kita sesuai dengan keinginan Allah. Dan sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Karena kita cenderung untuk melakukan dosa atau melakukan keinginan diri sendiri. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi kita adalah dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita mempraktikkan penguasaan diri dalam kehidupan kita setiap hari. Ada juga satu kutipan dari tulisan inspirasi dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 37 paragraf 2 dikatakan, haruslah segenap hati diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, perubahan tidak akan pernah berlangsung di dalam diri kita. Perubahan yang akan memulihkan kita menjadi seperti Dia. Allah ingin menyembuhkan kita, membuat kita bebas. Tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaharuan seluruh keadaan kita, kita harus menyerahkan segenap diri kita kepadanya. Ya, jadi sekali lagi, hanya melalui penyerahan sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk menguasai diri kita dalam segala sesuatu. Baik, terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta berdoa, doa tutup diskusi kita, dan juga doakan sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti belajar Alkitab ini? Silakan. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memberikan firman-Mu untuk menuntun kami bertumbuh di dalam iman, bahkan bertumbuh di dalam tabiat kami, lebih seperti Yesus. Amin. Hari demi hari. Kami bersyukur oleh karena pada kesempatan ini kami bisa belajar firman-Mu. Kami boleh menyelidiki, menggali lebih dalam sehubungan dengan buah roh penguasaan diri. Kami manusia yang lemah, kami tidak sanggup melakukan ini. Namun oleh Roh Kudus yang Tuhan janjikan untuk berikan kepada kami, kami akan disanggupkan untuk menghasilkan buah roh penguasaan diri kami. Agar kami akan terus bertumbuh di dalam iman, kami terus bertumbuh di dalam karakter, menjadi seperti Yesus.
Kami mendoakan saudara kami yang mendengarkan siaran ini, Tuhan memberkati mereka di mana saja mereka berada. Mereka yang merindukan untuk memiliki buah roh penguasaan diri, Tuhan, ketika mereka datang meminta Roh Kudus kepadamu, Tuhan berikanlah Roh Kudus, sehingga mereka benar-benar dimampukan untuk melakukannya dan akan terus hidup setia di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, kami serahkan hidup kami hari ini sepenuhnya di dalam kendali Tuhan, sepenuhnya di dalam kendali kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan menginspirasi pada kesempatan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Terima kasih. Pendeta Delvis Makatika, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Dan kita mendoakan supaya pendeta terus digunakan oleh Tuhan, Amin. diberkati bersama dengan keluarga dalam pelayanan yang sudah ditentukan. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Saya percaya kita akan bertumbuh bersama ketika kita mencintai, mempelajari firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.